Virus corona varian Delta Plus penyebab COVID-19 teridentifikasi di Malaysia. Lalu bagaimana upaya pemerintah Malaysia dalam mengatasi hal ini dan mengantisipasinya? Dan bagaimana perlindungan bagi warga negara Indonesia? Kita sudah terhubung dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, yakni Pak Hermono. Selamat sore waktu Jakarta, Bapak. Selamat sore, Mbak Sari. Iya, Pak, ini kan sudah terkonfirmasi ada virus corona varian Delta Plus di Malaysia dan juga Singapura. Sejauh ini bagaimana kondisinya, Pak? Setinggi apa sih, Pak, kenaikannya? Kemudian upaya pemerintah Malaysia yang Anda lihat sejauh ini seperti apa? Ya, kalau kita lihat kasus COVID di Malaysia dalam seminggu terakhir, memang belum menunjukkan suatu penurunan yang kontinu atau berlanjut ya, masih naik turun. Dan hari ini masih di angka 6.423. Jadi memang kita lihat belum seluruhnya terkendali lah ya. Nah, terkait dengan ditemukannya varian Delta Plus, itu kan dibawa oleh 2 mahasiswa yang kembali dari Inggris ya, pada masuknya tanggal 2 Oktober. Dan sebetulnya waktu tes awal dia negatif, lalu karantina, tes kedua positif, dan ternyata diselidiki itu jenis dari varian Delta Plus atau varian Delta AY 4.0 ya. Nah, pemerintah Malaysia saya lihat sangat serius menanggapi temuan ini dan sudah menetapkan bahwa varian Delta Plus ini masuk dalam varian under investigation atau yang memang diteliti secara serius. Namun demikian kita juga lihat bahwa menurut Dirjen Kesehatan Malaysia, vaksin yang diberikan itu ternyata cukup efektif untuk menangani varian Delta Plus ini. Ya, jadi sekarang anaknya pun sudah sembuh ya, tidak ada gejala yang mengkhawatirkan. Tadi menarik sekali bagaimana vaksinasi yang sudah didapatkan atau diberikan ini juga mempercepat ya Pak ya proses penyembuhan dan juga gejala-gejalanya juga menjadi ringan. Saya kemudian ingin bertanya, ini kabarnya vaksinasi bagi WNI yang di Malaysia sejauh ini seperti apa Pak? Apakah semuanya sudah 100% tervaksinasi 2 dosis? Jadi ada 2 kelompok pekerja migran kita di Malaysia yang mendapatkan vaksin. Pertama adalah mereka yang memiliki permit ataupun visa kerja yang resmi, itu pada umumnya mereka sudah mendapatkan vaksin karena memang majikan itu wajib memberikan atau membawa pekerjanya ikut vaksinasi. Dan itu pun menjadi syarat untuk boleh bekerja, dia harus sudah vaksin. Nah, yang menjadi masalah, dan ini jumlahnya cukup besar, adalah warga negara kita atau pekerja kita yang tidak memiliki visa kerja yang resmi. Nah, ini sebetulnya pemerintah Malaysia itu seluruh pekerja yang tidak berdokumen itu boleh mengikuti program vaksinasi. Hanya persoalannya karena statusnya tidak berdokumen, banyak warga negara kita yang takut. Nah, KBRI sendiri sudah bekerja sama dengan beberapa NGOs untuk menghimbau warga kita yang tidak memiliki dokumen ini ikut vaksinasi. Tetapi saya lihat jumlahnya masih relatif kecil lah ya, masih belum signifikan. Oke, berarti upaya jemput bola juga mungkin bisa jadi salah satu cara ya Pak ya untuk bisa menggenjot vaksinasi bagi mereka yang mungkin tidak memiliki dokumen pekerjaan resmi tapi ada di Malaysia. Sebelumnya memang sempat juga Perdana Menteri Malaysia menyatakan bahwa vaksinasi di Malaysia ini sudah mencapai 96% ya Pak. Bahkan faktanya vaksin dosis ketiga atau booster ini juga sudah mulai diberikan. Tapi ternyata angka COVID-nya masih tinggi. Salah satu dugaannya karena adanya pelanggaran prokes yang ada. Kalau Pak Hermono melihat di sana, seperti apa sih Pak langkah pemerintah akhirnya kemudian kembali melakukan pengetatan terhadap protokol kesehatan atau ada upaya lain untuk bisa menekan kembali angka COVID-nya agar kembali rendah Pak? Ya, kita lihat sekarang ini memang pemerintah Malaysia sudah melakukan pelonggaran-pelonggaran ya. Kalau kita lihat di akhir pekan di beberapa destinasi pariwisata itu memang sudah penuh ya. Jalan-jalan pun sudah ramai, restoran pun sudah ramai ya. Kita lihat memang
aktivitas itu boleh dikatakan kembali normal lah ya. Oke. Namun demikian pemerintah Malaysia juga tetap memberlakukan protokol kesehatan yang sangat ketat ya. Yang boleh ke tempat umum adalah atau ke restoran, ke hotel itu yang sudah vaksinasi lengkap ya. Di samping itu juga protokol kesehatan seperti pakai masker, kemudian menjaga kerumunan itu tetap diberlakukan. Meskipun kasusnya relatif masih tinggi dan naik turun dalam seminggu terakhir, tetapi yang kita lihat tekanan kepada rumah sakit ini sangat rendah ya. Oke. Kita tahu bahwa yang masuk kategori 1 dan 2 itu sekitar 93% dan yang menggunakan alat bantu pernapasan ataupun yang masuk ICU itu jumlahnya relatif kecil. Jadi vaksinasi ini ternyata cukup efektif untuk mengurangi tingkat keparahan warga yang terinfeksi virus COVID-19 ini. Oke, baik. Itulah tadi lagi-lagi tentang pentingnya vaksinasi. Kalau dari KBRI sendiri ada imbauan khusus tidak Pak untuk warga negara Indonesia, terutama di masa pelonggaran yang ada, tapi juga ternyata kasusnya tinggi nih Pak? Ya, jadi sebetulnya kita juga selalu mengimbau kepada warga kita agar jangan takut untuk mengikuti program vaksinasi karena ada jaminan dari pemerintah Malaysia bahwa mereka boleh mengikuti vaksinasi. Kemudian kita juga selalu menghimbau agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah memang sekarang ini kan sudah ekonomi sudah aktif kembali ya, jadi tentu tidak terhindarkan. Tetapi kalau kita lihat data statistik warga negara kita yang terinfeksi pun dalam 1 bulan terakhir ini sudah sangat turun. Apalagi laporan-laporan kematian pun sudah sangat turun dibandingkan katakanlah bulan Agustus yang memang sangat tinggi ya. Sekarang ini relatifly sudah terkontrol lah ya. Baik, jadi lagi-lagi kesadaran juga dari KBRI terus mengimbau, tapi kesadaran dari masyarakat ini harus terus dilakukan. Bapak, ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melihat adanya penyebaran varian Delta Plus di Malaysia juga menyatakan bahwa selalu akan memastikan dan mewaspadai hal ini. Apalagi terkait dengan kepulangan pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia. Sejauh ini dengan sudah adanya terkonfirmasi varian Delta Plus, ada perbedaannya tidak Pak? Protokol atau mekanisme yang harus dilakukan oleh PMI ini ketika ingin pulang ke Indonesia Pak dari Malaysia? Protokolnya tetap ya, protokolnya tetap dan sebetulnya sudah beberapa bulan yang lalu pun kita sudah menghimbau agar warga kita yang mau pulang ke Indonesia itu menggunakan klinik atau untuk tes PCR itu yang memang terdaftar di Kementerian Kesehatan Malaysia. Bahkan untuk warga negara kita yang kepulangannya dikoordinir atau difasilitasi oleh KBRI, kita hanya menunjuk satu klinik yang memang sudah terbukti reliable lah ya, bisa terpercaya. Nah, himbauan-himbauan ini tentu terus kita lakukan ya, agar jangan sekali-kali menggunakan tes dari lembaga yang tidak diakui oleh Kementerian Kesehatan Malaysia. Karena 4 atau 5 bulan yang lalu ini cukup mengkhawatirkan juga ya, karena bahkan kita temukan ada beberapa hasil tes yang palsu ya. Tapi sekarang saya kira sudah jauh berkurang dan masyarakat pun sudah banyak menyadari pentingnya untuk tes yang benar ya. Oke. Tadi juga pada hari ini khususnya, ini Perdana Menteri Malaysia dan juga Presiden Joko Widodo sudah melakukan pertemuan Pak. Ada beberapa hal-hal yang kemudian dicapai, ada beberapa kemudian aturan-aturan yang didiskusikan begitu. Kalau Anda memandangnya pertemuan ini seperti apa Pak? Terutama dalam upaya untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di dua negara. Saya kira pertemuan ini sangat penting, apalagi ini kan kunjungan kenegaraan pertama dari Perdana Menteri Ismail Sabri ya. Sebetulnya isu kesehatan hanya sebagian dari isu yang memang dibicarakan oleh kedua kepala pemerintahan ya. Tapi yang jelas dengan adanya pertemuan ini saya kira ke depan kan sudah akan ada pengaturan travel corridor agreement ya. Betul, TCA juga ya Pak. akan ada semacam mutual recognition certificate vaksinasi. Ya, ini saya kira juga akan mempermudah pengawasan ya. Selain itu juga
sudah digagas untuk penunjukan lab yang memang diakui dan ada penyamaan standar pengujian lab yang ada di Indonesia maupun di Malaysia. Dan ini tentunya untuk memudahkan dan juga memastikan bahwa warga negara Indonesia yang kembali dari Malaysia ataupun nanti kalau sudah dibuka travel corridor untuk bisnis utamanya, ini sudah betul-betul lebih terawasi lah ya dengan mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Oke, ini rencananya memang aturan ini akan berlaku mulai 29 November ya Pak ya. Kita akan lihat bagaimana nanti prosesnya, tapi terakhir Bapak menilainya kesiapan dari dua negara untuk bisa adanya TCA tadi atau Travel Corridor Agreement, kemudian nanti ada integrasi dari sistem antara kedua negara. Bapak melihat kesiapannya seperti apa? Apakah kemudian nanti benar-benar bisa dijalankan tanpa kemudian riskan terhadap angka COVID-19 yang mungkin berpotensi juga tinggi jika terjadi pelonggaran? Saya kira kalaupun nanti dilaksanakan, prinsip kehati-hatian tetap harus dikedepankan ya. Karena kita tahu kan di beberapa negara di Eropa maupun di belahan dunia lainnya ada peningkatan kasus COVID ini ya. Jadi dibukanya travel corridor ini harus diikuti oleh prinsip kehati-hatian dan juga proses screening yang lebih reliable. Karena kita juga tidak ingin ini dilonggarkan untuk kunjungan timbal balik, tetapi akan berdampak pada peningkatan kasus di kedua negara. Dan memang kalau kita lihat saat ini di Indonesia juga kan kasusnya sudah relatif terkendali ya, sudah di bawah 1.000. Malaysia memang masih relatif tinggi, tetapi yang kita lihat adalah vaksinasi di Malaysia ini sudah jauh lebih tinggi. Yang dewasa kan sudah 96 ya, 96%. Kemudian yang di bawah 18 tahun, 12 sampai 18 tahun itu kan sudah 69%, dan ini saya kira juga lebih memberikan keyakinan untuk dibukanya travel corridor nanti. Baik, itu tadi ya. Prinsip kehati-hatian itu saya kira harus tetap dikedepankan ya. Harus hati-hati, protokol kesehatan jalan terus ya Pak, vaksinasi juga harus ditingkatkan. Seperti kata Pak Hermono tadi menyampaikan bahwa kalau di Malaysia angkanya sudah 96% untuk 2 dosis, kita sama-sama berharap bahwa di Indonesia angka vaksinasinya juga bisa ditingkatkan dan bisa tinggi. Terima kasih banyak atas diskusi kita pada sore hari ini waktu Indonesia, Pak Hermono, Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia. Sehat selalu di sana, Pak. Terima kasih, Mbak Sari. Jaga kesehatan untuk semua ya. Terima kasih, Pak. Jaga kesehatan juga.